Terus nampakku dia berada di istana yang putih cantik. Oh, rumah dia di surga cantik Pak Ustadz. Jantung saya mendengar cakapnya itu. Kenapa? Karena hari itulah saya meletakkan batu pertama mendirikan masjid dia. Sesuai dengan hadis Nabi, man bana masjidan banallah mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, dibangunkan Allah satu tempat untuk dia di surga. Belum selesai, baru saya letakkan batu pertama, langsung ada jamaah yang mimpi menengok emak saya punya istana putih cantik indah di surga. Tapi yang nampak malah jamaah, bukan saya. Kenapa di jamaah ditunjukkan? Karena kalau ditunjukkan Allah ke saya, khawatirnya nanti saya kemana-mana mengaku sudah jadi wali. Itu ternyata hikmahnya. Aku kemarin nampak ku emakku di surga, jangan-jangan aku ini wali. Dua gendangnya, kalau tak wali kelas, wali murid. Allah mau ngasih tahu saya, Abdul Somad, memang kau yang ceramah, memang kau yang kuliah, memang kau yang hafal hadis dan ayat, tapi masalah kebersihan hati, boleh jadi jamaah hatinya lebih bersih daripada kau Abdul Somad. Betul? Betul pula kata orang ni, la ilaha illallah. Apalah salahnya kalian pura-pura diam tadi waktu kutanya? Emang nggak bisa diajak orang ini bersandiwara. Kupikir tetangga-tetangga Bang Arif ini bisa diajak bersandiwara. Rupanya jujur semua orangnya. Takutlah di pagar besi, takut dicakar orangnya aku. Yang kupikirkan sekarang ini aku berputar ini kemana lah jalan balik kita nanti ini. Tadi kita masukkan di situ. Polisi pun dah pada balik. Ada ibu polwan, Masya Allah, kalau membeli bakwan jangan dibeli dari tingkap. Kalau nampak kita ibu polwan, rasanya ingin selalu ditangkap. Tolong kalau mau mengupload nanti yang bagian itu diedit ya. Sampai mana tadi? Hilang pula bahan itu. Bakwan ditangkap. Jadi jangan sampai ketika ibu pergi anak tidak rindu. Seorang ibu menunggu anaknya pulang sekolah, dibukanya pintu, keluar pagar menunggu anak. Tiba-tiba anaknya lari bukan ke dia tapi ke babysitter, ke pembantu, ke asisten rumah tangga. Dia udah siap-siap menyambut anak. Nang ning nang ning nang ning nang. Anaknya bukan lari ke dia tapi lari ke pembantu. Yang kukhawatirkan ayahnya balik. Abang, rupanya nauzubillah. Entah aku aja. Ibu ada kekhawatiran tidak? Airnya sama, kerannya sama, kompornya sama, termosnya sama, gelasnya sama, gulanya sama, tehnya sama. Tapi kalau kalian yang mengaduknya, rasanya beda, besti. Walaupun kalian PNS, BUMN, pengusaha, orang kaya, bisniswoman, wanita karir, sempat-sempatkanlah kalian menengok nilai anak. Jangan sampai anak datang membawa lembaran, mama, nilai adik bagus mak, nilai adik bagus mak. Ini emak tetap sibuk juga scroll. Alas ribut kali kau dipoto, ada anak ribut kali. Anak tidak punya kenangan. Kenapa ibu tak buatkan teh untuk suami? Dia kan bisa. Kan di dapur ada, kita kan orang kaya, pembantu kita 10, pembantu 12 orang. Saking kan kayanya, ada satu orang khusus untuk mengorekkan telinga sebelah kiri aja. Kiri lain, kanan lain. Saking kan kayanya. Tapi ingat, tidak semua bisa dibayar dengan uang. Apa itu? Rasa. Bercerita tentang rasa. Maka jangan heran, nauzubillah, perselingkuhan terjadi. Suami lebih tertarik kepada pembantu daripada istri. Gara-gara apa? Dia yang melayani. Pas datang dia yang buka pintu, pas pergi dia yang tutup pintu, pas datang dia yang buatkan teh. Apa kata orang Inggris? Witing trisno jalaran suko kulino.
Cinta tumbuh karena sering bersama. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Hati-hati. Dari mana datangnya rindu? Dari mana datangnya cinta? Karena hubungan yang baik setiap hari. Rindu kepada ayah, rindu kepada emak, rindu kepada istri, rindu kepada suami. Ibu rindu tak dengan bapak? Bapak rindu sama ibu? Saya udah coba di beberapa pengajian, memang gak sama bunyi suaranya. Kenapa begitu? Memang laki-laki itu pada sifatnya malu untuk mengungkapkan isi hatinya. Sebetulnya mereka cinta, cuman laki-laki itu diam. Kalaupun dia menjawab, laki-laki jangan paksa laki-laki untuk mengatakan jutaime, I love you, aku mencintaimu. Karena mereka menunjukkannya lewat bukti dan nyata, nomor rekening, transferan, gaji, tunjangan, uang tanduk, uang sundul, dan lain-lain, STNK, BPKB, surat tanah, akte notaris, semuanya atas nama. Enggak tahu juga. Masalah laki-laki tidak mengungkapkan aku cinta padamu kepada istrinya, menurut lembaga survei di Indonesia, 90% laki-laki tidak menyatakan cintanya kepada istrinya. Jadi kalau ada suami ibu yang tak pernah mengatakan cinta, itu berarti dia termasuk yang 90% itu. Karena memang mereka tidak mengatakan itu ke istrinya, mereka mengatakannya ke istri orang lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merindu. Kenapa kau rindu kepada istrimu? Dialah teman bersusah Pak Ustadz. Dulu waktu kami cuman makan sepiring berdua, apa kata ibu? Bang, jangan makan haram ya bang, jangan korupsi ya bang, jangan riba ya bang. Sepiring berdua aku hidup, berlantai koran pun aku siap bang, tapi jangan lama-lama kali. Itu Pak Ustadz, istri saya itu dari nol kami Pak Ustadz. Kok bisa dari nol? Iya, karena dia dulu pegawai Pertamina. Dari nol ya Pak, kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dalam hidup ini yang kita banyak ingat itu waktu senang atau waktu susah? Banyak kali yang menderita. Tapi kalau saya tengok dari senyumnya ini semua ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang ini, kalau saya tengok dari senyumnya, ini orang-orang yang bahagia dan tak punya masalah hidup. Dari mana Ustaz tahu? Nampak ketawanya itu, senyumnya itu lepas dan nggak ada kecemasan. Gitu. Kalau orang ada cemas, nggak bisa lepas gitu, tertahan ketawanya. Gitu. Ini menunjukkan bahagia dan tak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas. Nah, banyak juga yang berutang. Saya lebih suka, tahu ibu kenapa alasan saya lebih suka ketawa ceramah daripada nangis kan? Karena aku kalau udah dipancing menangis gitu, menangis. Kalau saya nangis siapa yang ceramah? Itu maka jarang. Ibu tengoklah ceramah saya, lebih banyak senyum atau menangis? Senyum, karena saya kalau udah dipancing nangis, menangis saya. Siapa yang ceramah? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita menangis, orang tersenyum. Itu saya dikirimi orang video, duduk kedua mempelai. Pas duduk, belum lagi selesai. Duduk kedua mempelai, itu kan acara sungkem namanya kan? Ini orang Medan, sungkem lah. Pas acara sungkem itu duduklah si anaknya itu memeluk emaknya. Mama, begitu besarnya jasamu pada kami akan berumah tangga. Emaknya menangis, semua yang ada di situ ketawa. Kenapa? Bulu matanya lepas. Ada kalian dapat videonya? Ada. Kalau nggak ada, aku kirim nanti. Jadi sebelum menangis itu,
sebelum acara itu perhatikan baik-baik. Ini kalian, ini yang kucakapkan ini bisa terjadi atau tidak? Bisa. Makanya nanti ibu sebelum pernikahan anak itu betul-betul yakinkan pakai lem Alteco. Pasangkan. Jangan asal-asal tempel, jangan pakai uhu. Memang betul-betul yakinkan. Jangan pakai makeup waktu mati lampu. Ini makeup waktu mau pergi undangan tuh pas mati lampu, ditelepon kawan pula, kapan kita berangkat? Sebentar ya. Begitu sampai di hotel, orang senyum, kita senyum, orang ketawa, kita ketawa, yang diketawakan orang kita. Tengok orang, kenapa sebelah biru sebelah hijau? Tak ketawa orang, sampai di situ mati lampu pula. Pemandangan bergilir PLN. Begitu makan rendang tuh pedas, soto tuh panas, meleleh alis. Meleleh, diusaplah ke mana-mana lah hitamnya. Oh, makin sedap lagu ini. Iya, kata kiki. Pulang ke rumah, sampai rumah ketuk pintu. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Buka pintu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Aku nih bininya banget. Makanya itulah yang akan menjadi kenangan. Kalau ada model bini begitu, di hari takziahnya suami itu bukan menangis, kenangan indah. Mudah-mudahan semuanya selamat, sehat walafiat. Tapi kalau saya tengok ibu-ibu, kakak-kakak ini tak ada macam yang kuceritakan tadi itu, tak ada. Orang ini ku tengok, kau kenapa wajah kau cerah padahal kau nggak pakai makeup, nggak pakai shadow atau apa namanya? Iya kan? Kenapa kau tetap? Iya, ini kan bekas air wudhu katanya. Oh, jadi kau anggap kami ini tayamum semua rupanya gitu. Tadi kata Bang Arif tadi, Ustadz itu di belakang tuh udah rame tadi Pak Ustadz, kata dia. Rame, saya bilang iya rame. Terus turun hujan, bubar orang tuh katanya. Jadi memang makeup ini udah luntur semua ini. Buatlah kenangan yang kira-kira membuat suami itu dapat mengenang sampai mati, sampai akhir hayatnya insyaallah. Amin. Orang kaya, pejabat, datang perempuan pakai baju setengah tiang, mau menggoda dia. Tinggi perempuan itu 170, kainnya 50. Resleting belum berpasang, tapi imannya tidak goyah. Kenapa? Istrinya di rumah. Laki-laki itu bernama Habibi. Nama istrinya Ainun. Ustaz tahu dari mana? Aku kan nonton Ainun Habibi. Saya waktu sampai di kotanya Parepare, Sulawesi Selatan, dikasih tahu orang, Ustaz Somad, Ustaz sampai ke kota Habibi Ainun. Saya bacakan Al-Fatihah. Sampai manusia tercerdas di Indonesia, kuliah di Jerman jurusan keretakan pesawat, hebat. Tapi ketika istri meninggal, kira-kira kalau B.J. Habibie itu masuk surga, dia lebih memilih bidadari atau Ainun? Kayak tahu aja kalian. Buatlah sesuatu yang membuat dia. Apalah yang Ustadz kenang ketika Ustadz pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah, tiba-tiba Ustazah Fatimah tuh diam aja. Apalah diam deh. Kami nih bu, laki-laki nih, kami laki-laki. Kalian laki-laki kan? Kalau istri itu diam, rasanya dunia ini sempit. Makanya kalian kalau pulang sambutlah kami dengan hai sayang. Tapi kami kan mau tahu apalah sebabnya. Mau ditanya, perempuan ini kita mau nanya payah. Mau ditanya, kenapa kau tanya? Mau tak ditanya, kenapa kau tak nanya? Jadi memang susah kali lah nasib kita ini memang. Tapi saya diam aja. Akhirnya lama-lama saya tanya, kenapa diam? Saya bilang, mimpi aku tadi malam, kata dia. Mimpi apa? Aku tengok abang sama perempuan. Oh, baru tahu saya.
Memang saya waktu mau turun pesawat itu ada pramugari minta foto. Nggak mungkin saya tolak kan. Nanti dibilangnya saya sombong. Allah, macam hebat kali kau, kata dia. Cuman kalau saya berfoto sama orang, biasanya saya suruh tim laki-laki sebelah kiri, laki-laki sebelah kanan. Memang waktu foto itu saya tidak berdua sama pramugari. Ada Ustadz Hendy di tengah, baru dia. Rupanya sampai juga itu ke istri. Bisa ditengoknya dalam mimpi. Sejak itu tak mau lagi saya berfoto. Syarat berfoto sama saya dua. Tua, nenek-nenek. Ini untuk menjelaskan supaya nanti kalau ada orang ngajak-ngajak, biar dia tahu. Oh, ternyata Ustadz Somad itu begitu. Karena kalau tidak jadi fitnah nanti. Aku kemarin ngajak Ustadz Somad foto, nggak mau dia. Kenapa? Mungkin dia seleranya sama laki-laki. Nauzubillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buatlah kenangan sehingga dengan kenangan itu merindu tanpa dirimu. Ada seorang laki-laki jatuh cinta sama perempuan. Nama laki-laki itu Zainuddin. Nama perempuannya? Tahu pula orang ini. Hayati jadi tak nikah sama Zainuddin? Tak jadi, karena Hayati nikah sama Aziz. Masya Allah, so sweet. Tak jadi Hayati nikah sama Zainuddin, jadinya nikah sama Aziz. Apakah Zainuddin sampai akhir hayatnya menemukan perempuan selain Hayati? Tidak. Kira-kira kalau Zainuddin masuk surga, siapa yang dimintanya? Enggak tahu juga. Begitulah Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menautkan dalam hati. Merindu tanpa dirimu ayah tak ada, merindu tanpa dirimu emak tak ada, merindu tanpa dirimu sampai masanya kita tua, kita akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, polisi yang kuat-kuat ada yang tentara, astagfirullah, ustadz, aku pula yang paling kuat dibilang. Bang Arif, kalau dapat berita nanti aku mati, tolong jangan datang ke rumahku. Kenapa? Karena tanganku tak bisa menghapus air mata. Tadi saya bilang, itu kawanku, namanya Fahmi, rumahnya dekat dari Bang Arif ini. Kami dulu sama-sama sekolah di Muallimin Al-Wasliyah di Jalan Sisingamangaraja, Simpang Marendal. Aku masuk Muallimin itu tahun 1990, keluar 95, 5 tahun aku di Medan. Gitu saya ceritakan tadi. Apa kata Bang Arif? Saya waktu itu masih daun ubi tumbuk Pak Ustadz, kata dia. Saya rupanya Bang Arif tahun berapa lahirnya? 92. Aku 90 udah kelas 1 SMP di situ. Tapi ku tengok antara kami muda, sama kami muda. Terus terang waktu saya duduk sama beliau terasa kali tua kali saya itu. Oh, udah tua juga aku rasanya. Tapi kalau ku tengok antara saya dengan Bang Iqbal sama Bang Arif sama Ustadz nih, kalau ku tengok-tengok lah nampaknya aku lebih dulu. Maksudnya aku lebih dulu mengiring jenazah orang ini. Ya masalah mati ini mana kita tahu kan? Pada akhirnya hidup ini hanyalah sepotong kenangan. Maka tinggalkanlah kenangan yang baik. Kira-kira saya ke Medan Sumatera Utara ini setahun cuma sekali. Datang hari Jumat, Sabtu, Ahad, besok Senin pulang. Baru datang lagi nanti tahun 2026. Misal saya pulang tahu-tahu dapat berita saya mati. Kira-kira saya meninggalkan kenangan yang baik atau tidak? Apalah kenangan baiknya? Alhamdulillah. Apalah yang kau ingat tentang Ustadz Somad? Dia yang menghabiskan paketku 2 giga itu kemarin. Apalah yang kau ingat tentang Ustadz Somad? 2-3 tahun kami ngundang dia, barulah dia datang. Ayahku ngundang dia meresmikan masjid, udah meninggal ayahku, barulah datang dia. Bukan kata Bang Arif, orang lain.
Kalau ada silap salah, kata-kata, perbuatan, cakap, tindak tanduk, maafkanlah. Tidak ada yang lebih indah daripada maaf. Bu Haji, Bu Haji, Bu Haji, ya, ku tengok tadi Pak Haji ada di bonceng orang. Sudah ku maafkan. Bisa, Bu? Kalau suami kita bonceng orang, kita maafkan, itu bukan maaf, bodoh. Masa kita maafkan? Ibu, sikap ibu sudah tepat, berarti ibu benar. Tapi ibu memang agak susah sedikit. Ibu mesti merepet. Kau di mana? Pulang jam berapa? Gaji mana? Kunci motor mana? Tapi kalau ibu polwan, dia nggak perlu gitu. Dia tidak perlu marah-marah. Dia cukup pegang. Abang mau keluar. Abang malam ini mau jalan. Nah, jalan bang. Ku cubit ginjal kau ya. Mudah-mudahan semua bapak-bapak yang baik-baik. Kalau selama ini dia belum sembahyang, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hatinya untuk sholat. Cemanalah cara mendoakannya Pak Ustadz? Udah muak aku mendoakan lakiku ini tak juga sembahyang. Caranya gini. Ini tempat tidur dia kan. Cari mana arah kiblat. Habis itu sholat. Usolli ala hazal mayit. Allahu Akbar. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi. Habis itu doakan dia, ya Allah, kalau memang hidup baik bagi dia, hidupkanlah dia ya Allah. Tapi kalau tidak, hanya untuk membuat semak binjai ini aja, ambillah dia. Karena dia sebenarnya milikmu ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jurus yang ketiga, bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Siap? Begitulah cinta mereka kepada kalian suami-suami. Mulut mereka aja yang garang. Kalau laki macam kau ini biar diambil mak lampir sekalian. Tapi begitu tadi kucing mereka sayang sebenarnya. Betul kan Bu? Kenapa mereka sayang? Karena kalian adalah ayah dari anak-anak mereka. Kenapa? Ada pula upin-ipin. Kenapa mereka sayang? Aku Pak Ustadz, ayahku tak setuju, emakku tak setuju, tapi aku tetap sama abang ini. Padahal aku anak orang kaya, anak bangsawan, kebun kelapa sawitnya luas, karetnya banyak, rukonya banyak, tapi aku tetap juga dengan abang ini. Kenapa? Itulah Pak Ustadz, ketika cinta tak bisa memilih. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup ini cuma satu lah Pak Ustadz. Apa? Mencintai abang nih lah. Bang, aku sudah salah dalam hidup ini mencintai. Maka jangankan harta ini, jangankan mobil ini, jangankan rumah ini, nyawa aku kasih sama kau bang. Tapi kalau kau macam-macam, ku racun tikus kau. Buatlah kenangan yang indah, buatlah kenangan yang baik. Ketika disuruhnya patuh dan taat. Aku senang menengok kau kalau kau pakai jilbab, pakailah jilbab panjang. Jangan lagi dipakai celana sempit yang menjerit paha minta tolong. Aku senang menengok kau kalau kau pakai tudung labuh baju Melayu panjang. Aku senang menengok kau kalau kau ikut pengajian. Aku senang menengok kalau kau menjadi istri yang berbakti kepada suami, orang yang taat, orang yang baik-baik. Mudah-mudahan suaminya baik, istrinya baik. Kalau suaminya baik, istrinya baik, anaknya insya Allah baik. Penasaran juga saya dengan Bang Arif ini. Kok maulah dia jadi baik ya? Padahal dia masih muda, ganteng, berduit, kaya. Kenapa lah dia tidak sakau gitu kan? Iya kan? Ini penasaran juga, kok mau pula dia nyumbang masjid, pengajian, kok mau pula dia buat baik? Malam ini baru saya dapat jawaban. Apa jawabannya? Ternyata ayahnya orang baik dan emaknya orang baik. Ayah baik, emak baik, anak ayah Dracula, emak zombie, anak tuyul.
Kalau ayah kencing berdiri, anak kencing maraton. Maka insya Allah anak-anak yang hadir semua malam ini baik-baik semua insya Allah. Amin. Saya heran kok terasa macam ada semut menjalar di kaki saya ini. Rupanya saya sudah berdiri 1 jam. Tadi saya mulai jam 9, sekarang sudah jam 10. Merindu tanpa dirimu ayah, karena kau sudah mendahului kami. Merindu tanpa dirimu emak, karena engkau sudah mendahului kami. Merindu tanpa dirimu, mungkin ada yang sudah kehilangan suami, mungkin ada yang sudah kehilangan istri. Mudah-mudahan dipertemukan Allah di surga Jannatul Firdaus. Merindu tanpamu, mungkin anaknya lebih dulu. Ada ibu-ibu ini yang 2 kali memandikan anak. Dulu waktu kecilku mandikan, dan jenazahnya pula aku yang memandikannya Pak Ustaz. Jumpa saya ibu-ibu umur 70 tahun. Kecilnya dulu aku memandikan dia Pak Ustaz. Jenazahnya aku juga yang memandikan dia. Begitu rupanya ditakdirkan Allah. Macam-macam penanggungan manusia. Tapi kalau kita sabar, kita ridha, insya Allah dikasih Allah yang baik-baik semuanya insya Allah. Amin ya Rabbal